Innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar thumma kutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar faqala in hadha illa sihrun yu'tar in hadha illa qawlul bashar sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alaiha tis'ata 'ashar wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah wa ma ja'alna iddatuhum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqinal ladzina utul kitab al-kitaba wa yazdadal ladzina amanu imanan wal kitabal ladzina utul kitaba wal mu'minuna waliyaqulal ladzina fi qulubihim maradun wal kafiruna madza aradallahu bihadza matala kadzalika yudhillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha'u wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Jazakillahu khair kepada Ibu Sutarti atas tilawahnya. Baik, kita lanjutkan. Insya Allah saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua tilawah Al-Quran, yang ketiga adalah acara inti, kajian tips menghafal Al-Quran. Insya Allah akan kita sajikan dalam bentuk talk show. Kemudian ada tanya jawab, berikutnya dan juga ada foto bersama. Baik, tanpa berpanjang lebar kita cek dulu nih Ustazah. Kak Rizka Fianisa sudah hadir ya ini ya, Masya Allah. Iya, Assalamualaikum Kak. Oke, Insya Allah sudah hadir bersama kita pemateri kita pada hari ini yaitu Kak Rizka Fianisa ya. Sebelum kita simak materi yang luar biasa dari beliaunya, mari kita sama-sama simak dulu ya CV beliau. Insya Allah akan saya bacakan kepada Mbak Rizky. Mohon untuk tampilan visinya. Nah, Masya Allah di sini bisa dilihat ya ibu-ibu dan mbak-mbak. Saya panggilnya kakak ya, Kak Rizka Fianisa karena masih muda nih, Masya Allah. Ya, alamat beliau di RT 012 Padang Pangrapat, Tanah Grogot, Kabupaten Pasir, Kalimantan Timur ya. Orang Grogot nih, Masya Allah. Kontak beliau di situ ada nomor teleponnya 0857 4241 8626. Bisa dihubungi lewat email rizkafianisa@gmail.com atau Instagramnya Rizka Fianisa, Facebooknya juga Rizka Fianisa. Baik, pendidikan formal beliau tahun 2005-2011 di SD Negeri 027 Tanah Grogot, kemudian 2011 sampai 2013 di MTS Husnul Khotimah, kemudian 2013 sampai 2015 MA Husnul Khotimah, 2016 sampai 2020 Universitas Negeri Yogyakarta di pendidikan teknik mekatronika. Kemudian terakhir 2023 sampai sekarang The University of Adelaide, Master of Education, Masya Allah. Lagi di Australia, Kak Rizka ya? Iya, betul Kak. Masya Allah. Jam berapa Kak di sana kalau sekarang? Sekarang ini jam 2:30. 2:30 sore ya? Iya. Oh, ya beda lebih duluan ya ternyata ya. Baik, kita lanjut ya. Pengalaman kerja beliau dari 2017-2021 di Pengurus Rumah Quran Jogja.
Kemudian 2019-2020 tutor BIPA Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Kemudian 2021 sampai 2023 tutor IELTS International English Language Testing System. Kemudian 2019 sampai sekarang CEO dan founder @tahfiz Journey. Bisa mampir nih di Instagramnya ya @tahfiz Journey. Kemudian berikutnya 2022 sampai 2023 menjadi guru di SMA IT Al-Horismi, mengajar tahfiz dan juga fisika SMA ya, Masya Allah. Ini masih ada nih slide keduanya nih, Mbak Rizky. Belum selesai nih profilnya beliau. Oh ya, tambahan juga ya di sini mungkin nggak dicantumkan di sini pengalaman beliau itu pernah tahun 2015 di Yayasan Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional, karantina sebulan hafal Quran. Kemudian tahun 2015 pernah di Rumah Quran Hafsoh Jakarta. 2015-2016 di Rumah Quran Darussalam Depok Jawa Barat. 2016 sampai 2021 di Rumah Quran Jogja. Dan 2002 sampai sekarang santri online di Mahkota Tahfiz. Calon hafiz Jawa dan tahfiz. Masya Allah, barakallah ya. Kegiatannya bersama Al-Quran ya Kak Rizka. Luar biasa. Ini masih dilanjut lagi dengan kegiatan lain. Di sini ada organisasi yang beliau pernah ikuti, yaitu dari tahun 2011-2013 pernah menjadi anggota majalah Husnul Khotimah, 2013-2014 anggota bidang media dan informasi OSIS HK, dan 2014-2015 menjadi script writer Sykes Theater ya. Kemudian 2017-2018 anggota bidang media dan informasi Himpunan Mahasiswa Elektro UNY. 2018-2019 kepala bidang media dan informasi Himpunan Mahasiswa Elektro UNY. 2019-2020 kepala bidang media dan informasi BEM FT UNY. 2020-2021 kepala bidang media dan humas tutorial PAI FT UNY. Misalnya banyak pengalaman di bidang media juga beliau ya. Selanjutnya magang pernah di 2018 praktek industri di LIPI dan 2019 praktek kerja lapangan di SMKN 3 Yogyakarta. Dia menguasai bahasa Inggris level C1, memiliki sertifikat IELTS dengan skor overall 7,5. Masya Allah. Dia punya kemampuan komputer juga ya Kak Rizka, Microsoft Office, desain, CorelDRAW, Figma, Filmora, DaVinci Resolve, dan programming, Arduino, Visual Studio Code. Masya Allah sekali ya Kak Rizka ya, Mbak-mbak dan ibu-ibu ini jangan dilewatkan nih, kita simak bersama bagaimana pengalaman dan ilmu yang bisa kita ambil dari Kak Rizka. Ya, tadi sudah disapa-sapa, kita salam lagi nih. Assalamualaikum Kak Rizka Fianisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, sehat ya Kak ya? Alhamdulillah sehat. Insya Allah sudah siap nih ngobrol sama mbak-mbak dan ibu-ibu di Grogot dan sekitarnya. Ini banyak ya Zoom-nya dari mana-mana, di Samarinda ada ya semua yang ada di Zoom ini ya, Masya Allah. Ya baik, Insya Allah kita akan mulai talk show kita siang ini ya Kak Rizka ya. Ya boleh. Baik, mbak-mbak sekalian dan ibu-ibu sekalian, nanti insya Allah saya akan mulai obrolan dengan Kak Rizka. Insya Allah kami akan ngobrol-ngobrol, tanya jawab. Nanti misal ada pertanyaan-pertanyaan dari mbak-mbak atau ibu-ibu yang belum kami sampaikan, nanti boleh disampaikan ke Kak Rizka lewat tanya jawab. Mumpung ada orangnya, nih daripada kita jauh-jauh datangin ke Australia, mumpung hanya di sini, silahkan ditanyakan apa aja yang bisa kita tanyakan. Baik, Kak Rizka, saya mulai ya, izin dimulai hari ini obrolannya. Salam kenal dulu, saya Ira Sari ya. Ini maaf ada iklannya. Baik Kak, Alhamdulillah tadi kalau baca pengalaman-pengalamannya di Rumah Quran luar biasa ya Kak ya, Masya Allah. Berarti Kak Rizka ini sangat tertarik sekali dengan Al-Quran nih. Kira-kira mulai kapan sih Kak Rizka ini mulai tertarik atau mulai terlibat dengan Al-Quran? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih sudah diundang ke acara yang luar biasa ini. Jadi saya izin menyampaikan pengalaman-pengalaman saya. Kalau ditanya tentang kapan pertama kali berinteraksi sama Quran, mungkin pasti dari kecil ya jawabannya. Alhamdulillah dari dulu kita dikaruniai keluarga yang Muslim begitu, dan juga paham gitu ya. Jadinya waktu saya masih ingat banget. Mungkin kalau dibilang pertama kali ngafal Quran kapan? Pertama kali ngafal Quran dari semenjak saya belum sadar. Dulu saya ingat banget waktu kecil
mungkin sekitar umur TK sebelum masuk TK gitu. Itu di rumah saya ada tape recorder gitu. Nah, itu selalu diputarkan juz amma yang membaca itu Syekh Sudais. Itu saya mungkin nggak ada niatan untuk menghafal ya, tapi karena dengar itu setiap hari, jadinya hafal secara tidak sadar gitu. Jadi saya hafal mungkin juz 30 itu sampai saya SMP atau SMA itu saya masih kalau misalnya membaca juz 30 harus dengan menggunakan nadanya Syekh Sudais yang di tape recorder itu gitu. Bahkan saya sampai ingat bagian di mana Syekhnya nangis, di mana Syekhnya berhenti, di mana Syekhnya nadanya naik, nadanya turun, seperti itu. Karena ingatan anak-anak kecil itu luar biasa ya. Mungkin saya juga bisa hafal karena yang diputar itu aja, bukan seperti mungkin just 1-30 begitu. Jadinya secara tidak langsung di situ mulai hafal. Terus jadi waktu TK itu mulai sudah hafal An-Naba kalau nggak salah. Karena cukup karena dengar aja. Terus setelah itu memang diajarin untuk apa namanya diajarin untuk menghafal Al-Quran. Jadi saya mulai dibelikan juz amma yang apa namanya juz amma itu yang seperti buku. Nah, itu saya bawa, terus habis itu saya mulai menghafal juz 30 waktu usianya masih SD. Jadi lulus SD hafal juz 30. Setelah itu masuk ke SMP dan SMA di Husnul Khotimah karena kewajiban, jadi di situ harus menghafal 5 juz minimal. Jadi di situ berinteraksi sama Al-Quran lagi. Baru setelah itu, setelah lulus dari Husnul, itu memang belum hafal banyak. Karena itu jadinya melanjutkan di beberapa rumah Quran yang disebutkan. Masya Allah ya. Jadi dari kecil ini ya, ini jadi kayak apa ya, pembelajaran buat kami juga ya para ibu-ibu ya. Ternyata tuh ada manfaat ya, besar sekali manfaatnya kalau kita memperdengarkan Al-Quran di rumah seperti itu ya Kak ya. Jadi anak-anak itu menyerap gitu ya. Baik Kak, kalau misalnya waktu kecil selain didengarkan bacaan Quran, apakah ada cara orang tua misalnya kayak mungkin disampaikan apa gitu tentang Al-Quran, atau ada program-program lain gitu dari rumah Kak? Entah kenapa waktu kecil saya punya kesadaran yang cukup tinggi. Saya sebenarnya nggak bisa ingat juga, mungkin bisa ditanya di sini, kayaknya ada mama saya juga ikut. Jadi saya itu waktu kecil itu misalnya main itu saya suka bawa juz amanya memang keluar ke rumah teman saya kayak gitu-gitu. Jadi dan dulu masih ingat sedikit ada ingatan menghafal di dalam kamar, saya ngajak teman saya buat ngafal bareng gitu. Ngafal. Jadi kayaknya kalau dipaksa untuk ini harus hafal tuh sepertinya tidak, tapi memang karena sudah dikenalkan dari kecil, jadinya mungkin karena hati anak kecil itu masih sangat pure gitu ya. Jadi lebih mudah menerimanya, dan di situ memang kayaknya saya punya semangat untuk menghafal itu. Dan saya juga sadar kayaknya saya ada sedikit kelebihannya itu di bidang linguistik, yang mana itu juga tentang bahasa. Nah, Al-Quran itu kan bahasa ya, jadi saya juga memang tertarik untuk mempelajari atau untuk menghafal gitu. Masya Allah. Jadi selain dari stimulasinya, terus ternyata dari anaknya responnya sesuai gitu ya. Akhirnya jadinya malah bisa mainnya tuh menghafal gitu ya, main sama temennya. Iya, betul. Tapi mungkin juga karena dulu saya sering ikut lomba gitu ya. Waktu kecil masih sering diikutkan lomba-lomba dari TPA gitu. Karena ibu saya adalah guru TPA, jadi dulu sering ikut lomba-lomba TPA gitu. Nah, mungkin sepertinya dari situ juga. Jadi saya ada terpacu gitu, karena kan kalau anak kecil sepertinya dikasih motivasi, ini pahalanya banyak loh gitu-gitu, mungkin belum ngerti ya, tapi dengan adanya ikut kegiatan-kegiatan seperti itu, jadi ada semangatnya. Masya Allah.
seperti itu ya, bisa memacu ya anak-anak ini. Jadi menjawab pertanyaan saya berikutnya ya. Jadi motivasi awalnya Kak Rizka itu ikut lomba-lomba gitu ya dari TPA gitu. Ya. Kalau Iya, sekarang kan kakak kan bertumbuh tuh ya. Kalau waktu kecil kan karena dari diarahkan oleh orang tua nih, dari ibu didaftarin nih ikut lomba gitu ya. Tapi ketika sudah bertumbuh kan kita punya keinginan sendiri pasti ya Kak ya. Apa betul. yang kakak itu masih termotivasi kan, masih tetap istiqomah motivasinya tuh pengen sama Al-Qur'an gitu apa Kak? Em, Kalau motivasi setelah saya benar-benar dewasa, jadi kalau di pondok mungkin motivasinya juga karena itu keharusan gitu ya. Memang dulu di pondok sering juga dikasih mungkin sedikit ceramah atau kajian tentang keutamaan Al-Qur'an begitu. Tapi karena namanya masa-masa remaja, jadi sepertinya kesadarannya juga belum tinggi gitu. Nah, baru ketika mungkin kelas 3 SMA atau 3 aliyah ya. Jadi ketika 3 aliyah itu kan sudah mau lulus. Nah, ketika sudah mau lulus itu saya baru ngerasa kayaknya di husnul atau di pondok itu kurang maksimal gitu. Jadi ngerasa kalau misalnya kok selama ini di pondok udah mau lulus tapi begini-begini aja gitu. Nah, alhamdulillahnya saya memang punya pengalaman dulu waktu kelas 12 SMA, pengalamannya memang kurang bagus, tapi di situ akhirnya belajar gitu kalau misalnya saya tuh masih sangat jauh dari kata baik gitu untuk dikatakan sebagai lulusan pondok pesantren. Jadi ketika teman-teman yang lain memilih untuk kuliah dan sibuk untuk milih kampus mana yang mau dituju, SBM dan sebagainya, saya memutuskan untuk gap year untuk menghafal Quran dulu. Begitu alasannya karena tadi ya mungkin saya mulai ngerasa kalau misalnya dari dulu itu memang orang tua saya bilang nggak pengen anaknya jadi apa-apa tapi pengennya jadi penghafal Al-Quran gitu. Nah sampai lulus SMA pun ternyata saya belum ikut tahosus gitu-gitu. Jadi ngerasa masih sangat jauh dari harapan orang tua seperti itu. Dan akhirnya karena saya pun saat itu tadi ya ada pengalaman-pengalaman yang kurang baik gitu selama di pesantren, jadinya ngerasa aduh saatnya bertaubat nih. Jadi itu sih dan setelah mulai menghafal Al-Qur'an motivasi itu baru muncul di situ. Mungkin saya juga sering baca buku yang bilang bahwasanya motivasi itu bukan terletak di awal, bukan sesuatu yang untuk kita memulai, tapi adalah sesuatu yang kita temukan seiring kita lakukan terlebih dahulu. Jadi awalnya ketika walaupun dilakukan secara terpaksa, motivasi itu akan datang di tengah-tengah. Jadi yang membuat kita tetap keep going, tetap tetap menjalani. Nah, itu motivasi itu yang menjaga kita tetap itu. Jadi setelah saya banyak menghafal Quran dan juga banyak ke rumah Quran, ketemu orang-orang yang Masya Allah gitu ya, ketemu ustaz-ustaz yang sangat luar biasa, itu mendengarkan motivasi-motivasi mereka, satu yang sampai sekarang mungkin saya masih selalu ingat gitu, karena saya pernah baca, dengar gitu ya, tentang Al-Quran yang nanti akan jadi sahabat kita ketika di alam setelah kita hidup gitu. Jadi ketika nanti manusia meninggal itu nggak ada yang bisa menolong, nggak ada yang bisa jadi teman. Sedangkan saya orangnya itu takut sendirian gitu, nggak suka sendirian karena saya ekstrovert ya. Jadi saya pengennya selalu punya teman nih gitu. Dan ternyata Al-Quran ini bisa jadi teman bahkan setelah kita meninggal. Itu satu-satunya teman yang bisa nanti bersama kita adalah Al-Quran, yang bisa menemani kita sampai kubur gitu-gitu. Jadi memang saya pengen banget punya teman nanti setelah saya meninggal. Jadi mungkin itu ya secara garis besarnya. Masih di mute Kak, sorry. Maaf tadi rame. Ya Masya Allah ya itu kayaknya bisa jadi motivasi kita semua ya. Karena kita juga kan dalam kubur pikirnya kan gelap ya sendiri gitu ya. Kalau misalnya ternyata kita tuh bisa dekat sama Al-Quran, alhamdulillah kita dalam kubur nanti ada teman ya, Masya Allah. Ya Kak ya luar biasa. Nah Kak Rizka berarti udah lama banget ya melalui masa-masa menghafal ya dalam beberapa rumah Quran tadi ya. Nah kalau kita menghafal itu kan Kak ada kemungkinan kita bakal lupa nih ya Kak ya. Gimana cara Kak Rizka untuk menjaga hafalannya sih sampai sekarang?
Kalau itu memang sebenarnya semakin banyak, kalau kata orang semakin banyak belajar, semakin banyak lupa, itu betul sekali. Jadi mungkin usaha yang dilakukan harusnya semakin besar juga. Kalau cara saya menjaga sih kayaknya memang paling baik itu adalah dengan menyetorkan kembali gitu ya, atau berada di suatu sistem yang mengharuskan kita untuk menyetorkan kembali atau untuk menghafal Al-Quran. Jadi mungkin banyak orang di luar sana yang bisa menghafal sendiri gitu. Tapi kalau saya itu akan lebih memilih untuk berada di sebuah lingkungan yang itu mengharuskan kita untuk menghafal Al-Quran. Makanya dari dulu mungkin saya banyak pindah-pindah tempat tempat rumah Quran. Nah, itu sebenarnya adalah seiring perjalanan hidup saya gitu. Jadi waktu di awal kenapa pernah di Depok, pernah di Jakarta. Nah, itu karena sekalian saya sambil les SBMPTN, les untuk ambil kuliah. Nah, itu sekalian saya di rumah Quran. Jadi saya ingin hidup di lingkungan seperti itu. Dan setelah saya kuliah, saya di rumah Quran Jogja, itu juga karena saya kuliah gitu. Dan jadi kalau misalnya nggak ada, misalnya kan misalnya kayak di rumah waktu COVID. Nah, itu di rumah mungkin tidak ada lingkungan-lingkungan seperti itu, atau saya nggak bisa hidup, nggak bisa milih rumah Quran lagi. Tapi karena ada perkembangan teknologi, akhirnya bisa ikut online. Nah, makanya saya juga daftar di beberapa tahfiz online. Jadi ketika kita punya keharusan, itu pasti kita akan mau nggak mau menyetorkan gitu kan. Jadi motivasinya itu mau itu naik turun, mau itu lagi turun, mau itu mau lagi naik, kita akan tetap nyetor gitu. Ya, Masya Allah ya. Jadi cari lingkungan intinya tuh ya Kak ya. Cari lingkungan yang mendukung kita gitu ya. Betul, jadi saya nggak percaya kalau ada yang bilang, aduh saya susah nih, nggak bisa ngafal karena nggak ada motivasi gitu. Atau saya nggak bisa ngafal karena nggak ada yang di-storin. Kayaknya udah nggak ada alasan lagi seperti itu semenjak ada teknologi ya. Buktinya sekarang bisa Zoom misalnya dari satu orang di mana atau orang di mana. Jadi kelas-kelas seperti itu sekarang lebih besar lagi kemungkinannya. Benar-benar banget ya. Sudah nggak terbatas usia, nggak terbatas waktu, nggak terbatas tempat ya Kak ya. Betul sekali. Lanjut ya Kak ya. Di sini nih pertanyaan berikutnya, ada nggak sih Kak tips khusus untuk menghafal Al-Quran atau mungkin amalan khusus gitu supaya kita tuh bisa lebih mudah gitu untuk menghafal? Ini lagi ada tantangan hafalan soalnya Kak nih buat para peserta. Oh gitu. Masya Allah. Kalau tips khusus sebenarnya adalah apa ya? Sepertinya nggak ada yang khusus ya, karena balik lagi kalau saya biasanya menyampaikan ke orang-orang, ke teman-teman itu coba semua metode menghafal. Jadi metode menghafal itu sekarang sudah sangat banyak sekali, bisa diakses online gitu, bisa datang kajian-kajian gitu, udah banyak banget. Banyak juga buku yang dia mengulas tentang gimana sih cara menghafal Al-Quran. Nah, itu tuh tipsnya akan banyak sekali, berbeda-beda gitu ya. Itu silahkan diterapkan mana yang kira-kiranya sesuai. Gimana kita caranya tahu kalau itu sesuai? Caranya adalah dicoba satu-satu. Jadi selama menghafal ini mungkin saya sudah mencoba banyak sekali metode, terus mana nih yang akhirnya bisa diterapkan? Yang bisa saya pakai itu belum tentu bisa dipakai orang lain. Begitu juga yang orang lain pakai belum tentu bisa saya pakai gitu. Jadi kalau misalnya dibilang cara paling mudah untuk menghafal Al-Quran adalah dengan mengiringi menghafal Al-Quran dengan belajar bahasa Arab. Itu mungkin salah satu caranya. Karena ketika kita belajar bahasa Arab, kita tahu artinya, kita baca itu mungkin kalau bahasa Arabnya udah bagus gitu ya, itu seperti membaca buku bahasa Indonesia gitu, seperti membaca artinya. Nah itu pasti akan sangat memudahkan sekali. Jadi ketika saya itu di karantina tahfiz yang 1 bulan, itu memang 1 hari targetnya 1 juz gitu. Jadi bayangkan 1 hari 1 juz mana mungkin kayak gitu ya. Tapi yang memudahkan sekali di situ adalah karena saya udah pernah belajar bahasa Arab sebelumnya, walaupun cuma sedikit-sedikit, tapi itu sangat membantu. Begitu. Jadi kalau tips-tips khusus sepertinya ya mencoba semuanya sih. Jadi
Jadi kayak misalnya mencoba, kalau misalnya pun nggak bisa belajar bahasa Arab atau nggak ada kelas dan sebagainya atau belum punya basic bahasa Arab, mungkin bisa dimulai setelah ini gitu ya. Mencoba gimana sih belajar bahasa Arab, sangat mudah sekali. Terus kalau selain dari itu, tips lainnya adalah dengan tadi ya, kayak ada di lingkungan, nah itu yang memaksa, akhirnya memaksa. Ketika kita dalam keadaan terpaksa, itu otak itu bakal lebih kreatif gitu untuk menciptakan gimana sih ini jalan keluarnya. Nah, itu. Jadi kalau misalnya di sini teman-teman udah menghafal dengan cara dibaca berulang-ulang, dibaca berulang-ulang, dan itu masih belum bisa, oh berarti gimana? Ditulis. Mungkin, oke, ditulis satu ayat itu, ditulis pakai pulpen, terus masih belum, tulis lagi di halaman yang lain, masih belum bisa juga, oke, kalau gitu didengarkan misalnya, didengarkan 10 kali, dengarkan 20 kali, habis itu ditulis lagi, habis itu dibaca lagi, masa iya segitu belum hafal, gitu. Jadi dicoba aja semua caranya. Kalau saya juga pernah dulu melihat di videonya almarhum Syekh Ali ya, Syekh Ali Jaber, itu beliau bilang bahwasanya ketika kita menghafal itu lebih baik membacanya membaca secara berulang. Jadi dan itu posisi dari ini sebenarnya tips yang saya suka juga karena agak beda dibanding dengan yang lainnya. Jadi tipsnya itu membaca Al-Qur'an dengan menempatkan Al-Quran itu sejajar dengan wajah kita gitu. Jadi contohnya misalnya ini, di mana ya kameranya nih? Oh, di sini. Jadi sejajar begini dan bukan di bawah. Jadi Al-Qurannya tidak ditaruh di bawah. Karena ketika kita menghadap ke bawah itu pasti bikin ngantuk. Gitu. Jadi kita lehernya capek, habis itu ngantuk. Karena posisi tidur itu kan begini ya, ke bawah. Gitu. Dan juga tidak terlalu atas, karena nanti pegal juga ya. Jadi harus sejajar. Supaya supaya tubuh kita juga itu sedang dalam instruksi kalau kita sedang tidak bermalas-malasan gitu. Nah, jadi ketika udah sejajar seperti ini baru dibaca ayatnya. Setelah dibaca ayatnya, dibaca, jangan langsung baca sekali, 2 kali, atau 5 kali, langsung kita tutup matanya. Jangan, tapi dibaca terus sampai kira-kira kita bisa lihat posisinya secara mata tertutup. Jadi kita lihat dulu posisinya, kita cermatin tuh. Oh, satu kata ini, ya ayyuha, tempatnya di sebelah sini nih. Alladzina amanu, oke, alladzina amanu di sebelah sini, terus setelahnya apa, sampai kita bisa bayangkan. Jadi setelah itu kita tutup matanya, kita bayangkan, oke, udah kebayang lokasinya. Baru setelah itu kita baca, jangan dulu dihafal, tapi dibaca dengan disadari di mana sih lokasi dan tempatnya, bagaimana bentuknya, seperti itu. Jadi setelah itu udah barulah kita bisa menutup mata dan setelah itu dibaca dengan tadi diingat posisi dan sebagainya. Nah, dari situ menurut saya itu adalah tips yang sangat mudah karena kebanyakan kita kalau menghafal itu pengennya buru-buru. Jadi dibaca 5 kali terus kayaknya kayaknya udah nempel nih. Terus habis itu ditutup Al-Qur'annya, habis itu dibaca. Dibaca kayak gitu. Nah, itu cara menghafal seperti itu mungkin bagus buat beberapa orang, tapi jadinya kita tidak menghafal secara mindful gitu kalau istilah anak zaman sekarang ya. Jadi tidak nggak sadar gitu, menghafal secara nggak sadar. Jadi kayak itu kayaknya pernah dengar tapi di mana ya gitu. Kayaknya itu pernah deh dibaca tapi di mana ya gitu-gitu. Jadi ya itu mungkin salah satu tipsnya yang bisa ini, dan teman-teman juga bisa lihat banyak sekali tips di YouTube ya. Kalau lebih suka nonton video di YouTube itu banyak banget ditemukan, atau dengan memfollow Tahfiz Journey karena kita juga biasanya sering share tips-tips dan itu udah di-share, maksudnya sudah banyak yang saya share. Jadi walaupun sekarang memang akunnya agak sedikit lebih pasif, tapi itu sudah di-share di hari yang lalu gitu. Masya Allah nih Mbak Ibu-Ibu, habis ini jangan lupa mampir ke Tahfiz Journey ya di Instagram ya. Ya Masya Allah tipsnya tadi luar biasa ya Kak ya. Baru beberapa tips aja ternyata udah bagus. Saya juga bisa mencoba karena kayaknya belum pernah tuh coba yang tadi katanya harus sejajar dan lain-lain. Luar biasa ya. Ayo Mbak Ibu-Ibu yang belum hafal surah Al-Mulk kita coba tipsnya ya, masih ada waktu. Kita lanjut lagi ya Kak Rizka ya.
Ya. Nah, tadi kan kakak sudah cerita udah pernah nyoba beberapa tips, terus kalau kita menghafal tuh harus ngulang-ulang baca dan lain-lain. Nah, itu pernah nggak sih kakak itu merasa capek gitu? Capek sudah gitu ya, hafal terus jenuh gitu. Nah, pernah atau enggak mengalami seperti itu? Dan kalau kayak gitu, gimana caranya supaya bisa balik lagi semangatnya? Ya, oke. Jadi kalau malas itu sudah pasti ya, maksudnya karena saya manusia biasa, malas dan sebagainya itu pasti ada gitu. Makanya tadi saya sarankan untuk kita selalu ada di lingkungan yang memaksa. Jadi itu kita nggak akan lagi peduli sama mood. Jadi mood kita atau ya kita perasaan kita itu nggak akan mempengaruhi progres kita dalam belajar Al-Quran atau dalam menghafal Al-Quran. Karena kita terpaksa, jadi mau gimana lagi gitu. Nggak ada pilihan. Mau yang di store 1 ayat, setengah ayat harus di store kayak gitu. Nah itu tips paling ampuh adalah ada di lingkungan yang mengharuskan kita menghafal Al-Quran. Tapi kalau ditanya pernah nggak sih, bahkan kalau capek dan bosen itu menurut saya masih kayak wajar sekali. Tapi saya pernah sakit gara-gara sampai sakit fisiknya gara-gara menghafal Al-Quran. Mungkin bukan gara-gara menghafal Quran ya, gara-gara terlalu memforsir. Jadi dulu ketika di sebulan menghafal Quran itu, nah itu kan bayarnya lumayan mahal ya, karena karantina gitu. Jadi bayarnya sangat lumayan, jadi saya tuh nggak mau gitu lulus dan belum selesai gitu, lulus dan nggak selesai itu nggak mau. Jadi dulu sangat ambisius gitu, sangat berambisi. Jadi waktu di awal itu langsung disusun jadwalnya. Oke, saya pokoknya targetnya itu selesai ketika tanggal segini, saya masih ingat banget, waktu bulan Mei ya, karena itu tanggal lahir saya tuh kebetulan, jadi targetnya udah tanggal segini nih harus sudah selesai gitu-gitu. Terus habis itu susun jadwal 1 hari itu harus begini, harus segini lembar, harus begini, gini, 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 gini. Akhirnya baru 2 hari ada di karantina, saya sakit. Sakit itu sampai nggak bisa ngapa-ngapain selama 3 hari. Bayangkan, jadi saking stresnya gitu. Jadi udah bukan capek, udah bukan males lagi, tapi udah sampai ke tahap berpengaruh ke fisik, berpengaruh ke badan. Nah, karena sakit itu akhirnya saya kayak ya udah deh, kayaknya ini jadwal dibuang aja deh. Kita ikutin aja alurnya, kita lihat aja sebisanya. Kalau memang sehari cuma bisa 3 lembar, 2 lembar, ya udah nggak apa-apa. Kan menghafal Quran tuh bukan banyak-banyakan ya harusnya, tapi ya ini apa maksudnya santai-santai aja gitu. Dan akhirnya jadwalnya itu saya buang dan nggak mau lagi saya terlalu memforsir diri. Tidur, kalau waktunya tidur, kalau waktunya makan, waktunya ngobrol sama teman, ngobrol, kayak gitu. Jadi harus selalu diiringi dengan aktivitas-aktivitas yang lain juga, supaya menghafal itu tidak terkesan membosankan. Jadi itu sih, dan setelah saya menjalaninya ternyata memang Quran itu semakin lama dihafal semakin mudah. Kalau memang kita merasa, aduh ngafal Quran ini susah-susah, dijalanin aja dulu. Nanti lama-lama susah-susahnya itu akan terlewati gitu. Karena semakin lama akhirnya saya juga semakin bisa meningkat, yang tadinya cuma bisa store 2-3 halaman, jadi bisa nih store sehari 5 halaman gitu. Jadi bisa sehari store nanti 10 halaman. Jadi bisa store 1 juz, 1,5 juz kayak gitu. Karena itu storannya ini ya, kalau di di karantina ini disclaimer sebelumnya, memang karantina itu memaksa kita untuk ngebut gitu. Tapi memang tidak menjamin kelancaran karena memang cuma untuk ini aja mungkin perkenalan gitu dengan menghafal Al-Quran. Nah itu di situ, jadi dari awalnya saya nggak bisa setengah juz kayak gitu sampai pas sudah di akhir-akhir, karena memang kata-kata di dalam Al-Quran itu aja gitu. Jadi banyak sekali kata-kata yang diulangi. Nah itu akan lebih mudah lagi buat kita nantinya akan menghafal. Jadi kalau belajar bahasa Arab juga bagus tuh kalau walaupun nggak ada gurunya, tapi lihat dari cara baca ininya, baca artinya, dan kalau bisa Qur'annya yang per kata, jadi tahu oh ini tuh artinya ini artinya ini, karena itu akan diulang-ulang nantinya. Jadi setelah udah merasakan mudah, itu bahkan sampai saya dulu di stop sama ustazahnya, dibilang, "Sudah Rizka, ini sudah kebanyakan hari ini." gitu. "Udah kamu tidur aja ya, udah nggak usah gini gitu." Jadi ya seperti itu, memang kalau di awal terasanya susah banget. Masya Allah ya. Jadi seiring berjalannya waktu ya Kak ya, akhirnya kita jadi tahu sendiri ya celahnya gitu ya untuk bisa menghafal.
Baik Kak, di sini ada pertanyaan, mungkin tadi sudah sedikit terjawab ya Kak, tapi siapa tahu ada lagi nih pengalaman menarik lainnya selama Kakak menghafal Al-Quran. Mungkin ada surah yang bisa langsung cepat dihafal, atau mungkin ada yang surah ini kok susah banget dihafal-hafal gitu ya Kak ya. Ada nggak kira-kira nih Kak? Oke, jadi dulu sekali lagi waktu masih di karantina, karena itu mungkin pertama kalinya saya menghafal Al-Quran, menghafal Al-Quran di juz lain selain juz-juz yang ini ya, juz yang belakang gitu. Nah, itu teman-teman saya itu memang banyak yang sudah punya hafalan banyak, bahkan ada yang udah selesai juga hafalan Qurannya di situ. Jadi semua orang di situ bilang kalau misalnya surat Yusuf itu susah. Yusuf itu susah, mungkin ada yang pernah dengar. Jadi biasanya memang ada mitos-mitos nih di para penghafal Al-Quran, kalau surat ini nih susah banget dihafalin gitu. Kalau di juz belakang mungkin kayak Al-Jin, nah itu susah banget dihafalin gitu. Kalau di juz-juz yang di tengah-tengah itu katanya Yusuf itu susah banget. Bahkan sampai teman saya yang udah duluan tuh waktu itu sampai surat Yusuf, sampai nangis-nangis. Jadi dia sampai nangis nggak bisa menghafal surat Yusuf karena susah banget. Tapi justru karena semua orang bilang susah, itu jadi bikin penasaran. Sesusah apa sih surat Yusuf gitu? Nggak sabar nih mau ngerasain susahnya gitu. Tapi akhirnya ketika nyampe di surat Yusuf gitu, itu malah enak banget karena semuanya tentang cerita gitu. Jadi itu full tentang kisahnya Nabi Yusuf. Jadi semuanya itu tentang cerita. Jadi kayak ngalir antara ayat satu dengan ayat lainnya, itu kayak cerita yang bersambung gitu. Nah, jadi ketika ngafal itu justru lebih enak. Jadi menurut saya Yusuf itu sampai sekarang masih jadi surah favorit gitu. Jadi beda sendiri ya Kak Rizka ya dibanding yang lainnya. Yang lain Ya, sulit ya. beda di antara teman-teman saya waktu itu. Mungkin itu pengaruh dari metode tadi kayak ya. Berarti Kak Rizka tipe yang metodenya tuh lebih mudah dari terjemahannya gitu ya. Betul, jadi arti itu sangat berpengaruh sama kelancaran. Insya Allah. Ini saya tampol nih karena belum belajar bahasa Arab, udah menyerah duluan. Lanjut ya Kak ya. Ini kan Kakak sekarang di Australia, di kuliah di luar negeri nih Kak. Ambil jurusan apa tadi Kak ya? Iya, ngambil Master of Education. Master of Education ya, lanjutkan yang dari S1-nya Kak ya. Nah, di sana itu kan berarti mayoritas non-muslim. Mungkin dari teman-teman sehari-hari itu mayoritasnya non-muslim. Gimana nih Kak Rizka tetap istiqomah gitu ya, tetap bersama Al-Quran di tengah lingkungan yang mungkin tidak sama dengan sebelumnya. Gimana nih Kak? Betul, jadi hal pertama yang bahkan udah saya rindukan sebelum saya berangkat ke Australia adalah saya waktu mau berangkat, itu saya tiba-tiba kangen banget sama ustazah saya di Jogja. Itu kangennya sampai nangis gitu, sampai ya Allah kangen banget sama Rumah Quran Jogja gitu. Karena kangen banget ada di situasi udah lama kan itu dari semenjak lulus, kangen ada di rumah yang isinya semuanya penghafal Quran, ngafal Qurannya itu bareng-bareng kayak gitu. Jadi tiba-tiba sebelum berangkat itu keinget sama Rumah Quran yang dulu. Setelah sampai ke sini, memang ya kalau kata pepatah, kita akan menemukan apa yang kita cari gitu. Jadi mungkin juga karena alhamdulillah saya banyak dapat support dan dukungan dan doa dari keluarga, saudara-saudara, teman-teman saya yang ada di Indonesia. Jadi ketika di sini, itu alhamdulillah ada banyak komunitas Islam, komunitas Muslim yang bisa diikutin gitu. Jadi salah satu contohnya adalah ada komunitas namanya Anissa Adelaide. Jadi nama daerah saya itu Adelaide ya. Jadi Anissa Adelaide itu adalah perkumpulan ibu-ibu sebenarnya, ibu-ibu yang tinggal di sini, ibu-ibu Indonesia yang tinggal di sini, atau yang ada juga yang sedang menempuh studi gitu ya. Jadi berkumpul di satu agenda itu, di satu komunitas itu, dan pernah mengadakan kajian. Jadi saat sebelum puasa ada kajian. Dan saya ikutlah kajiannya. Setelah ikut kajian, ternyata ada program-program gitu yang ditawarkan sama Anissa. Salah satunya adalah tilawah bersama. Nah, jadi sampai sekarang setiap hari itu kita ada tilawah bareng, ganti-gantian kayak gitu sama tadi anggota-anggota dari Anissa. Setelah itu juga ada program lain yang baru akan mau dilaksanakan. Jadi tanggal 17 ini mulainya ada TPA. Wah, ada TPA nih di sini juga mau ada TPA untuk anak-anak untuk anak-anak yang mau belajar Al-Quran, anak-anak khususnya dari Indonesia ya.
Jadi kan di sini juga lumayan banyak warga Indonesianya. Jadi itu akan dibuka TPA dan insya Allah saya juga akan bervolunteer menjadi salah satu guru TPA-nya di situ. Nanti ke depannya sepertinya juga Anissa ini ada rencana untuk membuka kelas untuk dewasa gitu, karena alhamdulillah kayak kemarin baru aja ada mualaf ya, sepertinya saya juga sebenarnya kurang ini, tapi katanya ada yang baru mualaf kayak gitu. Ada juga ibu-ibu yang baru belajar Al-Quran ketika di Anissa itu, jadi baru bisa baca Al-Quran karena ikut programnya Anissa kayak gitu. Jadi sepertinya ingin mengembangkan program-program itu, dan saya bersyukur banget alhamdulillah di sini ketemu sama saudara-saudara yang baik-baik banget, kakak-kakak, ibu-ibu yang kayak keluarga di Indonesia lah begitu. Jadi sangat mengayomi, sangat baik banget, suka nanya-nanya kayak misalnya dan ya suka nanya-nanya kayak apa kabar, gimana ininya, kadang ngasih nasihat gitu-gitu. Dan juga ada perkumpulan lain seperti misalnya perkumpulan mahasiswa Muslim. Nah, karena alhamdulillah saya nyampe juga ketika dekat Ramadan ya. Nah, Ramadan ini kan momen banget ya. Jadi ada program khusus yang diadakan ketika Ramadan seperti berbuka bersama di kampus. Nah, di kampus itu ada masjidnya atau musolanya, di situ ada buka bersama. Jadi ketemu sama sister-sister dari Muslim dari negara lain gitu. Alhamdulillah, jadi seneng banget ketemu banyak teman-teman Muslim yang baru, yang dari Pakistan, yang dari India gitu. Yang ternyata sama-sama puasa, yang ternyata bahkan ada yang nih yang tinggal satu tempat sama saya gitu. Jadi enak banget bisa diajak main, bisa diajak ngobrol, kayak gitu-gitu ya. Jadi punya kenalan baru, itu seneng banget. Selain itu juga ada kelompok, ada juga yang kajian-kajiannya, jadi ada juga perkumpulan mahasiswa, bukan mahasiswa, masyarakat Islam Indonesia di sini. Ngadain kajian setiap hari Minggu, walaupun kajiannya online karena ustadznya dari Indonesia ya. Kemarin terakhir ada mengundang Ustadz Salim Afillah. Jadi itu setiap minggu ada kajian, ada buka bersama juga gitu. Jadi di sini sebenarnya komunitas Muslim itu banyak kalau kita mencari. Ternyata di sana itu ya Kak ya, Allah pertemukan dengan lingkungan yang sama baiknya, yang luar biasa. Karena mungkin Kak Rizka sering sama Quran ya. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah itu sepertinya karena doa orang tua saya yang sangat makbul. Ini ada di sini ya, Masya Allah, barakallah. Nah, apa namanya? Kita lanjut Kak, masih ada waktu ya kita ya. Ini pertanyaan berikutnya, Kak Rizka, kalau sudah berhasil mencapai target nih, misalnya kayak waktu di karantina Quran gitu ya, sudah mencapai target, kira-kira Kak Rizka tuh ada nggak sih reward buat diri sendiri yang memotivasi diri gitu? Wow, menarik sekali. Ada nggak ya? Reward buat diri sendiri, kalau spesifik ketika sudah, ini sepertinya saya udah nggak ngasih reward ke hal itu ya. Maksudnya karena nggak pernah merasa berhasil atau nggak pernah merasa selesai mungkin gitu ya. Jadi malah semakin misalnya setoran 1 juz sekali duduk misalnya gitu, itu memang capek ya setelahnya kan, maksudnya ini ya karena panjang waktunya gitu-gitu, atau dari udah disiapkan dari hari-hari sebelumnya kayak gitu. Tapi malah merasa semakin malah merasa semakin kurang gitu. Semakin ini masih banyak ternyata yang belum lancar gitu. Jadi malah bukannya puas, tapi ya itu malah makin ngerasa kurang. Jadi kayaknya kalau saya sih enggak kasih reward ke diri saya sendiri, tapi mungkin kalau di hal lain yang saya ngerasa ada selesainya, nah itu ada sih yang memang saya kasih reward, kayak misalnya sekarang nih ngerjain tugas kayak gitu ya, 2 hari berturut-turut tidur cuma 2 jam sehari, Masya Allah udah kayak Rasulullah ya, tidurnya cuma 3 jam gitu. Nah, itu setelahnya memang ngerasa sudah selesai, karena tugas itu ada selesainya. Jadi, oh iya ini udah selesai. Jadi di situ dikasih reward, memang reward itu kadang bagus ya, kadang bisa jadi bagus, kadang bisa jadi juga hal sebaliknya, yaitu kayak misalnya mengancam kita, malah jadi sering banget ngasih reward, nah kayak gitu. Tapi memang reward itu perlu, jadi kita merasa ada sesuatu yang
dikejar gitu. Oh iya, habis ini mau jalan misalnya, habis ini mau jalan ke sini atau mau ketemu teman ini, tapi harus selesaiin dulu ininya gitu, selesaiin dulu hafalannya. Nah, jadi itu ada yang memotivasi hal lain yang memotivasi selain itu. Mungkin bisa juga kalau teman-teman punya ini ya, apa namanya, teman-teman lain atau lingkungan lain atau teman menghafal kayak gitu, partner menghafal misalnya, saling kasih reward itu bagus banget. Karena dulu waktu saya di rumah Quran gitu ya, itu rewardnya itu datang dari rumah Qurannya gitu. Jadi karena rumah Qurannya ini sering ngadain acara kayak misalnya outdoor gitu-gitu. Nanti kalau misalnya ini kita menghafal outdoor deh, Ustadznya bilang seperti itu. Jadi kan kita semangat nyiapin makan gitu, nyiapin pikniknya gitu, nyiapin mau di mananya gitu-gitu. Tapi emang hal itu penting karena tadi ya kita perlu juga variasi dan juga ya supaya membuat menghafal itu tuh menyenangkan loh gitu. Oke Kak, itu untuk anak-anak mungkin bagus ya. Dan untuk kita yang sudah punya anak, kita kasih reward-reward gitu ya buat mereka semakin semangat menghafal kayaknya ya. Oke Kak, Betul. 149 mungkin nanti ada pertanyaan dari yang lain ya. Mungkin kita boleh buka pertanyaan nggak nih Kak? Karena dari tadi saya terus yang nanya nih ya. Ya, Boleh, silahkan. baik Ibu-Ibu dan Mbak-Mbak, Masya Allah ya, dari beberapa pertanyaan yang tadi saya sudah sampaikan kepada Kak Rizka, banyak juga hal-hal yang bisa kita ambil ya, mulai dari beberapa nanti coba kita simpulkan, tapi sebelumnya saya kasih kesempatan dulu nih kepada Ibu-Ibu dan Mbak-Mbak semua yang ingin bertanya secara langsung kepada Kak Rizka tentang apa saja, terutama tentang Al-Quran ya Kak ya, Ibu-Ibu. Silahkan boleh di raise hand atau mungkin kalau mau dicantumkan di kolom chat juga boleh, silahkan. Silahkan Ibu-Ibu, Mbak-Mbak yang mau nanya. Ada nggak nih? Belum ada ya, kayaknya ya. Ibu-ibunya nih. Yang mau nanya sebelum kita tanyain lagi Kak Rizkanya. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan lagi atau mungkin sudah lengkap banget penjelasannya ya. Dari Kak Rizka. Ini kan mumpung ada tantangan menghafal surah Al-Mulk nih Kak Rizka. Kira-kira Kak waktu pengalaman Kak Rizka menghafal surah Al-Mulk gimana nih kesulitannya Kak? Ini buat ibu-ibu kakak-kakak yang mau menghafal surah Al-Mulk. Waktu menghafal surat Al-Mulk itu saya masih di pondok sih, masih di Husnul ya kayaknya. Surat Al-Mulk itu kan sering dibaca ya, apalagi akhir-akhir ini suratnya itu populer gitu dibandingkan dengan dulu. Jadi pasti ibu-ibu dan teman-teman di sini sudah sering dengar gitu surat Al-Mulk. Jadi harusnya surat itu lebih mudah untuk dihafal, seperti misalnya surah Yasin gitu yang sering dibaca atau Al-Kahfi yang sekarang. Jadi tipsnya untuk menghafal surat Al-Mulk karena ayatnya juga menurut saya tuh mudah ya, enak gitu dihafalnya. Menghafalnya pelan-pelan aja gitu, menghafal pelan-pelan. Sebenarnya saya itu sekarang sedang karena saya belajar tentang pendidikan, jadi dan semester depan itu mengambil mata kuliah yang namanya neuroscience. Jadi neuroscience itu adalah mungkin belajar tentang bagaimana cara otak gitu bekerja. Dan saya itu tertarik banget dengan dengan ini cara otak untuk mengingat atau memori gitu. Jadi saya tertarik banget untuk belajar tentang memori. Nah, memori ini sebenarnya itu bisa dihack gitu. Jadi bisa dikelabuhi supaya dia mengingat itu lebih panjang, supaya dia mengingat lebih cepat. Karena di luar sana tuh banyak juga orang-orang yang kalau mungkin pernah dengar kisahnya, orang yang bisa menghafal kayak deretan angka yang tidak masuk akal, dia hafal cuma dalam waktu 1 menit, dalam 2 menit, dan dia bisa ingat semuanya kayak gitu. Ada juga orang yang bisa menghafal kamus ya, kamus yang tebal banget itu semuanya perhalamannya itu bisa. Nah,
orang-orang seperti itu memanfaatkan metode-metode yang mereka pelajari secara sains gitu. Dan ternyata memang memori itu bisa di-trick gitu. Bisa nih kita ubah memori kita supaya seperti itu. Nah, jadi saya juga makanya sedang belajar tentang menghafal dengan cara yang lain, selain dari cara tadi ya, yang mungkin sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz, tapi saya mengambil dari pendapat-pendapat atau mungkin dari evidence, dari bukti ya, bukti-bukti yang sudah ada di ilmiah. Kayak misalnya salah satu metodenya adalah metode Loci gitu, metode Loci. Nah, metode Loci ini ditemukan sudah lama sekali dan itu digunakan oleh orang-orang yang tadi bisa mengingat angka berderet-deret dalam waktu 1 menit gitu. Nah, itu metodenya adalah dengan cara kita itu menggabungkan antara apa yang mau kita ingat dengan apa yang sudah kita punya gitu ya, dengan cerita misalnya atau dengan visual, dan habis itu kita taruh di lokasi gitu. Jadi otak kita ini tuh lebih mudah sekali untuk mengingat lokasi. Ya, karena kita biasanya, oh ingat nih lokasinya ada di bawah nih, ayatnya apa ya tapi ya gitu. Atau kalau misalnya di rumah gitu ya, kayaknya ingat, pasti kita akan sangat ingat dengan lokasi-lokasi di rumah kita. Kayak misalnya di mana sih kita naruh botol, di mana kita naruh ini, itu lebih mudah mengingat seperti itu. Karena memang kita otaknya itu diciptakan seperti itu. Nah, dengan menggunakan lokasi-lokasi seperti ini, kita jadi bisa mengingat sesuatu secara berurutan. Secara sesuai dengan urutannya, kita taruh di lokasi-lokasinya dengan kita membayangkan lokasinya itu di mana. Atau mungkin sering juga kalau misalnya dengar tentang istilah istana memori. Nah, istana memori itu adalah tempat ya, berbasis dari tempat, lokasi. Tapi memang kalau untuk belajar itu, ini sedang saya integrasikan dengan Al-Quran, dalam hal Al-Quran kayak gitu. Itu memang butuh sedikit banyak latihan kayak gitu. Mungkin saya juga sebenarnya sudah nyoba gitu ya untuk di juz-juz awal, dan itu sepertinya bisa, tapi memang butuh kalau untuk dijelaskan secara seperti ini kayaknya memang agak sedikit susah gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita itu akan lebih mudah mengingat kalau misalnya melibatkan semua anggota tubuh atau semua panca indera yang kita punya. Jadi dimaksimalkan semuanya. Kalau misalnya sedang menghafal, itu menghafal dulu, habis itu juga kita pakai telinganya untuk mendengarkannya, jadi kita dengerin juga, dan setelah itu kita juga pakai emosi. Jadi emosi itu sebenarnya kuat banget untuk mengikat memori. Kalau kita libatkan emosi, itu pasti akan lama sekali lupanya. Itulah kenapa belajar belajar bahasa Arab dan memahami ayat, dan kita akhirnya dapat dapat arti ayatnya secara emosional, itu akan lebih mudah diingat daripada tidak gitu. Karena suatu ayat yang berkesan itu pasti kita nggak akan lupa gitu ya. Sama seperti kejadian-kejadian kita yang melibatkan emosi gitu, itu kita nggak akan lupa detailnya. Jadi setiap membaca ayat, penting juga memang untuk membaca tafsir atau mungkin mendengarkan tafsirnya kayak gitu, dimaknai dulu gitu. Jadi baca artinya, terus kita maknai, setelah itu kita mungkin kaitkan sama kehidupan kita. Nah, jadi semakin banyak kita punya memori, misalnya kita punya memori A, kita kaitkan dengan yang B, kita kaitkan dengan yang C, itu justru akan semakin kuat gitu. Jadi nggak seperti nggak seperti hal-hal kayak misalnya bus gitu ya, semakin banyak penumpang dia akan semakin berat, lalu setelah itu busnya bisa jatuh gitu, enggak. Tapi kalau memori kita itu masya Allahnya adalah semakin kita banyak mengingat, itu akan semakin kita cepat dalam mengingat. Jadi semakin banyak yang diingat, dia bukannya makin penuh otaknya, tapi makin gampang untuk ingat sesuatu. Kenapa? Karena ada sambungannya gitu. Jadi udah nyambung, udah banyak sambungannya. Ketika kita ngambil informasi baru, informasi ini enggak 100% baru, tapi udah ada kaitannya dengan yang lain. Gitu. Jadi ketika membaca Al-Quran, membaca artinya, kita pahami, dan setelah itu kita lihat ini di kehidupan nyatanya seperti apa sih? Ini di kehidupan kitanya bisa diterapkan seperti apa? Atau pernah ada kisah seperti apa nih tentang ayat ini? Kayak gitu. Nah, setelah akhirnya kita dapat itu, baru kita sudah terlibat secara emosional oleh ayat itu. Nah, barulah mulai kita menghafal. Karena belajar apapun itu, lebih jauh akan lebih mudah ketika kita sudah suka, sudah penasaran, atau sudah punya rasa terhadap pelajaran itu. Jadi kayak misalnya nih, saya ngerjain tugas sekarang gitu. Jadi dari kemarin-kemarin sebenarnya saya sudah ngerjain tugas, banyak banget tugasnya di sini gitu ya.
ketika ngerjain tugas itu ngerasa bosen, capek, susah gitu. Ngerasa susah banget, ini nggak bisa-bisa. Tapi akhirnya saya berhenti dulu gitu dari tugasnya, dan akhirnya mencari dulu feel-nya. Jadi sebelum mulai belajar, sebelum mulai kelas, saya tuh bangun dulu feel-nya terhadap kelas ini gitu. Terhadap pelajaran ini, dibangun dulu feeling-nya. Gimana caranya tadi? Kita lihat, kita baca misalnya bukunya, kita baca bukunya atau baca sedikit tentang materi itu, terus habis itu saya suka lihat di YouTube gitu ya, tentang kisah-kisah yang sudah terjadi di pelajaran ini gitu. Penerapannya yang sudah terjadi di pelajaran ini. Nah, ketika sudah lihat itu jadinya, oh, di pelajaran ini tuh sangat membantu banget ya buat orang-orang seperti ini. Jadi pelajaran ini ternyata itu tuh bisa bikin seseorang tuh apa ya, membantu banget dalam pembelajarannya gitu. Karena saya guru ya, belajar tentang guru. Jadi ternyata guru yang punya sifat seperti itu begini-begini. Nah, setelah saya dapat profesionalnya, jadi membaca full materinya itu jadi lebih mudah. Dan ketika kelas, dengerin dosen ngomong, itu jadi lebih nyambung gitu. Karena saya udah dapet dulu feel-nya, udah dapet dulu emosinya gitu. Nah, itu bisa juga diintegrasikan dengan Al-Quran. Jadi ketika menghafal Quran, itu menghafal secara sadar, memang pelan-pelan, tapi akhirnya disimpannya bukan cuma di otak gitu ya, tapi juga di hati gitu. Masya Allah nih. Luar biasa. Kayaknya sudah mulai ada pertanyaan ya, Kak ya? Oke, ini ya saya bacakan ya Kak Rizka nih. Ini kayaknya udah kenal nih manggilnya Mbak Ica nih ya. Afwan Mbak Ica, boleh tahu nggak mushaf yang dipakai untuk hafalan apakah sama dengan yang digunakan untuk tilawah atau dikhususkan mushafnya? Karena sekarang banyak beredar mushaf hafalan berbagai modelnya. Ini dari Mbak Indah nih. Untuk Kak Rizka silahkan Kak. Masya Allah, jadi saya tuh juga bisa dibilang pengoleksi mushaf ya. Karena pengen tahu nih setiap ada mushaf dari ini yang baru, gimana sih ini mushafnya, gimana sih kalau dipakai buat ngafal. Jadi memang sekarang udah banyak banget mushaf yang memudahkan kita untuk menghafal. Mushafnya itu, jadi sayang sekali ketika waktu berangkat ke sini, bagasinya itu sangat terbatas, jadi mushafnya nggak dibawa ke sini. Jadi ke sini cuma bawa 2 mushaf aja, yang kecil dan yang besar. Dan di sini saya beli lagi mushaf yang hampir sama kayak di rumah. Jadi saya sukanya adalah mushaf yang sebesar ini, yang A5, dan yang pastinya harus punya arti per kata. Tapi di sini berhubung ini ya, nggak ada yang jual arti bahasa Indonesia, jadi artinya bahasa Inggris sekarang. Artinya per bahasa Inggris, jadi sekalian saya belajar bahasa Inggris juga. Nah, jadi dari dulu, dari mulai menghafal di sebulan itu, karantina sebulan itu kita memang dikasih mushaf yang per kata, artian per kata. Gitu. Jadi usahakan teman-teman kalau memang pengen menghafal dan pengen paham artinya, pakailah yang per kata supaya bisa belajar bahasa Arab juga di situ. Dan mushaf saya itu untuk menghafal, itu nggak pernah bersih. Selalu dicoret-coret. Karena saya juga kalau menghafal itu suka ditulis gitu. Nah, selain dari mushaf yang artian per kata, ada juga yang kemarin baru saya beli itu yang modelnya Robbani ya. Yang dia itu ada, itu agak susah memang pesannya karena harus online. Saya cari di Grogot, itu semua toko buku itu nggak ada yang jual. Jadi itu mushaf Robbani, itu dia punya, itu memang dikhususkan untuk yang mau menghafal pakai nomor ayatnya. Nah, karena akhir-akhir ini saya ingin tadi ya menggunakan metode-metode memori-memori itu untuk menghafal per ayatnya. Jadi ayat 1, ayat 2 kayak gitu. Nah, itu mushafnya sangat membantu, mushaf Robbani itu. Nanti bisa nggak ditunjukin? Aduh, saya nggak ada di rumah, Ada nggak ya? Kalau Kila minta tolong kalau ada mushafnya Kil yang baru beli. Nah, selain dari itu, ada juga paket ini juga susah banget mencarinya. Mushaf At-Taisir, ini dari Ustadz Adi Hidayat. Nah, jadi beliau ini tidak memperjualbelikan ini, tapi dulu itu pernah dikasih ya ke orang kayak gitu, dikasih kalau mau yang beli. Tapi karena itu udah agak lama, jadi buat menemukan ini tuh susah. Nah, tapi alhamdulillah saya temukan di paket buku. Jadi Ustadz Adi Hidayat itu memang tidak menjual ini, tapi beliau menjual buku yang dimana kalau kita beli 1 paket buku itu nanti kita gratisnya adalah buku ini untuk menghafal murojaah.
isinya apa sih? Isinya seperti ini, kelihatan nggak ya? Ini dicetak secara tipis, tulisannya tuh tipis banget, kayak bisa kita tebelin pakai pensil kalau mau memang, tapi yang ditebelin itu cuma awal ayatnya aja. Karena memang masalah saya adalah menghafal awal ayat gitu. Jadi kayak habis ayat ini ayat apa ya? Nah gitu. Jadi menurut saya lebih mudah untuk menghafal pakai nomornya gitu dibandingkan dengan yang tidak. Di sini juga ada nomor-nomornya, di bawahnya ada angka-angkanya. Nah, mushaf Robbani itu kurang lebih juga seperti ini ya yang saya tadi mention. Kalau nggak salah namanya Robbani ya. Itu di bawahnya ada angka-angkanya kayak gitu. Jadi ketika kita udah selesai menghafal satu lembar ini, satu halaman, kita bisa lihat angka-angkanya. Oke, 127 tadi apa ya? Oh, ini 128 apa ya? Oh, ini. Jadi kita bisa itu kayak sedikit ada kuis. Karena bagus banget ya belajar dengan cara menguji diri sendiri, itu bagus. Ini mushaf yang saya pakai sejauh ini. Kalau untuk tilawah, sampai sekarang masih sama. Tapi kalau memang pergi, saya bawa mushaf yang kecil banget. Yang kecil banget dibawa untuk pergi. Jadi kalau tilawah, kayaknya pakai mushaf apa aja itu bisa. Tapi kalau untuk menghafal, nah itu harus yang per kata. Kalau saya sih sampai sekarang. Masya Allah ya, jadi tahu loh ya banyak mushaf-mushaf ternyata Kak Rizka. Lanjut lagi ya, tadi kayaknya ada yang angkat tangan nih ya. Silahkan Bu, yang mau bertanya. Silahkan tadi, jadi Bu Asriana. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan Mbak, menghafal itu kan mungkin waktu masih muda mungkin lebih enak kali ya, menghafalnya lebih cepat ingat, lebih cepat hafal kali juga ya, kalau menghafal Al-Quran pada saat masih muda. Tapi kayak gimana dong kiat-kiatnya buat ibu-ibu yang sekarang mungkin lebih telat ingin hafal Al-Quran, yang mungkin pikirannya sudah kayak apa yuk, kayak tumpul mungkin kali ya, boleh dibilang tumpul. Otaknya juga sudah bercabang-cabang kali ya, sudah ke anak, sudah ke suami, dalam rumah gitu. Nah, jadi kayak apa dong kiat-kiatnya untuk jika ibu-ibu pun mau lebih maju gitu, nah daripada sama nggak mau kalah sama yang muda, yang penghafal Al-Quran gitu. Nah, jadi kiat-kiat khusus ibu-ibu aja Mbak ya, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah ini Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizka, ayo Kak Rizka, gimana kira-kira? Ada mungkin pengalaman atau tips buat kami nih Kak, silahkan. Waduh, karena saya belum ibu-ibu, jadi gimana ya? Tapi banyak sekali saya menemukan orang-orang yang hafal Quran ketika usianya sudah tidak lagi muda. Itu banyak banget kalau mau dicari ya, nanti kisah-kisahnya itu banyak. Memang saya nggak ingat namanya, tapi yang ada yang hafal di usia sudah 80 tahun, sudah 40 tahun, itu ada kisahnya. Jadi apakah mungkin orang tua menghafal Al-Quran? Itu jawabannya mungkin. Tapi yang paling susah untuk, kenapa sih gitu ya, kenapa ibu-ibu ini susah banget menghafal? Sebenarnya cuma satu bedanya sama anak muda. Bedanya di mindset. Bedanya adalah di pikirannya gitu. Jadi kalau bilang, ini udah tua, saya udah tua nih, kalau menghafal pasti susah karena nggak bisa begini-begini. Ya memang tidak bisa kalau di pikirannya sudah tidak bisa duluan gitu ya. Kalau di pikirannya susah, pasti bakal susah. Jadi kita memang apa yang kita pikirkan. Jadi kalau mungkin saran saya untuk ibu-ibu adalah bukan menghafal sebanyak-banyaknya gitu, Bu. Bukan gimana ya caranya saya hafal 30 juz, bukan, tapi gimana sih saya bisa menghafal dan saya itu senang dalam menghafal gitu. Saya tuh enjoy dalam menghafal. Nah, mungkin seperti itu. Karena pun sebenarnya tidak ada kewajiban untuk hafal 30 juz juga ya. Tapi yang akan dinilai dari Allah adalah ya berapa lama sih kita berinteraksi sama Al-Quran gitu. Nah, semakin susah justru akan semakin lama ya. Menghafal itu akan semakin lama. Tapi kan itu dalam proses lamanya itu kan akan selalu dihitung setiap detiknya ya sama Allah. Jadi nggak ada ruginya gitu. Kalaupun sampai nanti kita meninggal, kita masih juga dalam usaha kita menghafal Al-Mulk, dan waktu yang kita habiskan untuk menghafal Al-Mulk itu ternyata sama waktu yang anak-anak habiskan untuk menghafal 30 juz, pahalanya apa nggak sama gitu. Masa iya Allah lebih ini condong ke yang satunya dibanding yang satunya? Enggak. Pasti Allah itu lebih paham kita ya. Jadi itu mungkin menghafal bukan untuk banyak-banyakan, tapi ya untuk tadi ya niatnya adalah gimana sih biar supaya kita bisa ini dan sebagainya yang tadi udah disebutkan. Jadi saran saya menghafal pelan-pelan aja. Kalau memang bisanya menghafal satu hari satu ayat,
itu sudah bagus. Jadi saya memang tidak menyarankan untuk membuat target seperti satu hari harus 10 ayat, nggak bisa disamakan. Karena orang satu dengan orang lainnya itu berbeda gitu ya. Ada yang satu hari itu 10 ayat tuh gampang banget, ada yang satu hari setengah ayat aja nggak dapat. Itu ada pasti yang seperti itu. Gitu. Tapi adalah ditargetkannya itu pakai waktu. Nah, khusus untuk orang sibuk, menurut saya, paling tepat adalah mentargetkannya dengan waktu. Kayak misalnya, waktu kalau bisa kita 10 menit misalnya, cuma punya 10 menit pasti punya ya waktu luang. Setengah jam sehari pasti punya gitu waktu luang. Nah, setengah jamnya itu memang nanti dipakai untuk menghafal Al-Quran. Jadi patokannya itu waktu. Ketika waktunya udah habis, udah nggak usah ditambah-tambahin, nggak apa-apa. Nggak usah, oh masih ada waktu nih, kita ini sampai tuntas gitu. Karena dari pengalaman saya belajar nih, kayak misalnya belajar aja gitu yang sudah jelas membosankan gitu. Kalau belajar kita target pakai, oke, sekali belajar itu saya harus bisa membaca 2 buku misalnya ya, atau 2 jurnal misalnya gitu. Itu pasti kita akan capek gitu. Tapi kalau kita punya target waktu kayak misalnya satu hari ini, oke, ada 1 jam kita alokasikan untuk belajar. Nanti 1 jam ini mau selesai, mau belum, mau kita masih seneng, mau kita masih aduh pengen baca, itu harus udah di stop. Sebelum kita bosan. Jadi stop sebelum bosan. Karena kalau kita stopnya ketika kita bosan dan kita nggak punya patokan waktu, itu nanti besoknya kita akan males lakuin karena terakhir kali pengalaman kita belajar itu nggak enak gitu. Jadi ketika misalnya masih penasaran nih 1 jam, aduh waktunya udah habis tapi masih penasaran nih, ya udah tinggalin aja nggak apa-apa. Karena kita punya kesibukan lain gitu. Jadi nanti ketika hari berikutnya kita tuh masih ada waktu, oh iya ini kan kemarin yang aku penasaran nih gitu. Jadi ada semangatnya gitu untuk melanjutkan lagi. Nah, jadi ya berhenti sebelum bosan dan punya waktu sendiri, dialokasikan berapa waktu untuk seharinya menghafal gitu. Jadi kita ini ya harus, kalau ibu-ibu mungkin ya banyak padat jadwalnya ya, bisa mungkin ngambil beberapa menit gitu ya kayak untuk kemudian misalnya membaca 1 ayat gitu ya, atau mungkin sambil masak kita putar murotal ayatnya ya kayak sambil apa? Betul. Betul. Kalau menghafal per ayat gitu lebih baik ayatnya diputar-putar terus daripada satu surat diputar-putar terus. Karena target kita sekarang menghafal gitu ya. Jadi fokus dulu ke 1 ayat, baru setelah ayatnya itu kita hafal, kita lanjut ke ayat berikutnya. Nah, sekarang kan sudah mulai banyak tuh murotal yang per ayat ya. Ada yang di speaker itu bisa di setel per ayat, diulang-ulang. Dan kalau misalnya di YouTube itu juga ada yang per ayat sudah mulai ada, apalagi Al-Mulk ya. Itu pasti banyak Al-Mulk ayat 1. Nah, itu nanti di setting aja itu pengaturannya gimana sih supaya bisa berulang-ulang nih sampai 100 kali sampai 1000 kali gitu. Jadi sambil kita masak kita dengerin tapi 1 ayat itu aja. Karena berfokus di 1 titik itu akan lebih mudah belajarnya dibandingkan kita fokusnya terlalu itu juga mungkin dulu pengalaman saya ketika kenapa sih kok sekarang saya itu putar murotal tiap hari ke anak saya, tapi anak saya nggak hafal-hafal walaupun dengar. Karena mungkin yang diputar adalah 30 juz gitu. Jadi anaknya itu tidak mendengar secara berulang-ulang. Anaknya mendengar sesuatu yang baru terus. Tapi karena dulu saya yang diputar, kita cuma punya kaset juz 30 aja gitu. Jadi yang diputar itu terus, jadi mau nggak mau hafal gitu. Itu semoga menjawab ya. Masya Allah, sangat menjawab. Baik, ini masih ada waktu, 1 pertanyaan lagi mungkin ya, Kak? Silakan. Ya, boleh. Ada yang bertanya lagi, Mbak Ibu, atau sudah cukup nih tadi penjelasannya luar biasa ya dari Kariska ya, lengkap sekali. Atau dari Bu Asriana mungkin mau nanya lagi dari jawabannya Kariska? Sudah, Ustazah. Sudah lengkap jawabannya. Makasih ya. Iya, terima kasih Bu Asriana. Ya. Allah ya Bu ya. Iya, ini ada yang kirim saya direct message. Al-Quran Robani yang perkata yang ini ya. Sebentar ya. Saya itu agak lupa. Ini ada yang di rumah saya. Ini yang di rumah saya. Ya mungkin nanti kalau ada Assalamualaikum. fotonya bisa dikirim ke Mbak Ella, nanti biar share di grup ya kali kayak. Untuk Oh iya, boleh. Karena saya sebenarnya lupa juga. Nanti di-share ya, insya Allah. Nah itu ada di chat ya, mungkin ya Mbak Nani Triani ya, berbagi gambar itu mungkin kayak. Bani.
apa Robani atau namanya jangan-jangan saya salah lagi ya? Robani. Kita coba, terima kasih ya Mbak Nani sudah mengirim, nanti mungkin coba dikonfirmasi lagi sama Kariska ya lewat gambar, nanti kita kirim di grup peserta insya Allah. Baik, ini waktunya saya sudah mendekati penghujung ya, mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa disampaikan di grup atau mungkin lain waktu kita bisa berjumpa lagi dengan Kariska, kayaknya banyak banget hal-hal yang mau kita bahas lagi ya Kak ya. Karena masih banyak banget ilmu yang belum kita dapat nih kayaknya dari Kariska nih ya. Singkat banget hari ini. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai di akhir. Terima kasih ya Kak Rizka, jazakillah khairan katsiro atas semua yang sudah disampaikan. Mungkin terakhir dari kami apa agenda Kak Rizka setelah ini, mungkin di Tahfiz Jurnai mungkin ada rencana apa? Siapa tahu kita bisa terlibat. Ya, kalau rencana Tahfiz Jurnai ini sebenarnya sedang berusaha saya hidupkan lagi, karena ini ya mungkin saya nggak sanggup gitu kalau harus megang itu juga, akun itu juga. Jadi mohon doanya semoga nanti Tahfiz Jurnai sebenarnya sudah ada tim baru tapi baru mulai dibentuk. Jadi rencana saya ke depan adalah mengembangkan Tahfiz Jurnai, dan juga sebenarnya rencana jangka panjangnya ini mohon doanya juga. Saya pengen banget mengembangkan tadi ya sebuah media pembelajaran yang bisa nanti membantu untuk menghafal Quran dengan cara ini memori, menggunakan tadi teknik-teknik memori gitu. Jadi supaya menghafalnya lebih mudah dan bisa dilakukan siapa saja. Nah, tapi saya sebenarnya sudah mencoba untuk ini ya, untuk memulai gitu. Nah, nanti semoga Allah mudahkan dan semoga ya dalam menuntut ilmu gitu, karena ini juga ada hubungannya dengan kuliah saya yang sekarang. Jadi sekali lagi mohon doanya dari saudara-saudara yang solihah sekalian. Masya Allah, insya Allah didoakan Kak ya, semoga dimudahkan semua niat-niatnya ya, karena insya Allah itu bermanfaat buat banyak orang ya. Ya Kak Rizka, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Sebelum saya tutup, mungkin saya sedikit mau review tadi ya dari apa yang disampaikan oleh Kak Rizka. Intinya menghafal itu akan lebih mudah kalau kita dari hati sudah kita niatkan, kita punya ketertarikan kepada apa yang mau kita hafal, mungkin bisa dengan tadi ya membaca terjemahannya, memahami dulu surah yang mau kita hafal. Setelah itu jadi kalau kita sudah ada keterikatan emosi, mungkin akan jauh lebih mudah bagi kita untuk menghafal ya. Dan itu mungkin berlaku baik untuk ibu-ibu ataupun masih anak-anak kali ya. Kalau kita ada seperti itu. Kemudian tadi ada juga banyak metode yang mulai dari memegang mushaf, kemudian kita bisa coba juga dengan menulisnya tadi ya. Tadi Kariska kalau kita mau ngapal ayat nggak hafal-hafal nih, coba kita tulis atau kita dengerin terus, dan yang dengerinnya itu kalau bisa jangan satu surah tapi ayat yang sedang kita hafalkan tersebut gitu ya, supaya lebih mudah lagi kita untuk mengingatnya. Ya alhamdulillah banyak itu tips yang mungkin sempat saya rangkum ya. Sebenarnya banyak mungkin bisa tonton lagi recordingnya, kalau misalnya lupa tadi apa ya yang disampaikan, kebetulan sudah direcord, jangan lupa ditonton di YouTube-nya Rumah Quran Rodotul Qalbi. Baik, saya tutup pertemuan kita pada hari ini. Kita masuk ke agenda berikutnya ya. Sudah selesai obrolannya. Agenda berikutnya insya Allah di sini ada agenda pengumuman ya dari kami. Jadi dari Rumah Quran Rodotul Qalbi seperti tadi ada tantangan menghafal surah Al-Mulk. Insya Allah batasnya sampai tanggal 15 April 2023. Jadi buat mbak-mbak, kakak, ibu-ibu, adik-adik yang mau menghafal surah Al-Mulk bisa disetorkan ke WA-nya Mbak Ella ya. Mungkin nanti di-share lagi nomornya Mbak Ella di kolom chat. Itu bisa nanti dikirimkan videonya berupa hafalan surah Al-Mulk dari 1 sampai 30. Kemudian nanti dikirimkan ke WA-nya Mbak Ella. Atau mungkin juga buat mbak-mbak, ibu-ibu yang mau berdonasi, nah itu nomornya sudah dikirim ya oleh Mbak Ella ya, 085246323264. Nah kemudian bagi bapak ibu yang kakak-kakak mbak-mbak yang mau berdonasi untuk Nur Albi atau Rumah Quran Rodotul Qalbi, bisa di nomor rekening yang sudah dicantumkan juga di kolom chat ya di Bank Muamalat kode 147 60 400 1070 ya. Mudah-mudahan Rumah Quran Rodotul Qalbi dan Yayasan Nur Albi bisa senantiasa menyebarkan ilmu-ilmu tentang Al-Quran ya, khususnya di Pasir ini.
Baik, mungkin itu dulu pertemuan kita pada siang hari ini yang luar biasa sekali buat kita ya. Yang mudah-mudahan Ramadan menjadi momentum kita, walaupun Ramadan cuma dapat 1 ayat dihafal itu luar biasa juga sudah ya Kak ya. Jadi kita mumpung masih ada nih di penghujung Ramadan, masih ada 10 hari insya Allah ya, bisa kita pakai nih buat mulai menghafalkan Al-Quran, walaupun 1 ayat. Insya Allah Allah akan menilai dari prosesnya, bukan banyaknya hafalannya. Seperti itu ya Kak ya. Iya. Oh iya Kak, ini izin menyampaikan, mohon maaf tadi salah. Jadi nama metodenya itu metode Robbani, tapi nama mushafnya adalah Mushaf Al-Ikhlas. Oh begitu. Ada fotonya Kak sudah Kak? Ada ini fotonya. Mungkin bisa di-share di kolom chat nih untuk mushafnya ya. Ya, jadi namanya memang metodenya itu dikembangkan oleh Ustadz, dan beliau menyebut metodenya adalah metode Robbani. Itu saya sempat juga riset tentang gimana sih itu metodenya kayak gitu ya. Bagaimana metodenya dari Ustadz ini, dan ada juga di YouTube kalau mau dicari metode Robbani, tapi memang beliau ya menyampaikannya secara ini apa namanya, kayaknya ada kelas dan pelatihannya gitu. Jadi ada kelas dan pelatihannya untuk menghafal seperti itu. Jadi nama mushafnya adalah Al-Ikhlas, metodenya metode Robbani. Robbani Litahfiz Al-Quran, ada ayatnya, ada posisinya, dan ada halamannya. Ya, mungkin bisa yang nanti kita cari ya untuk metode Robbani. Mungkin sekarang sudah lebih mudah ya, tinggal diklik. Nah, itu mushafnya ya, mushaf Al-Ikhlas. Al-Quran hafalan, Masya Allah ya. Baik. Alhamdulillah sudah banyak sekali kita dapat insight dari Kariska, juga ada saran-saran yang mungkin bisa kita pakai mushafnya ya untuk memudahkan kita menghafalkan Al-Quran. Ya, sebelum ditutup, Mbak-mbak semua dan ibu-ibu, kita mau foto bersama. Silakan mungkin bisa dibuka kameranya bagi yang tidak berhalangan. Kita foto terlebih dahulu. Silakan Mbak Rizky ya sebagai hostnya. Bisa diberi abang. Ada 2 slide ya, kita foto dari slide pertama dulu. Silakan jika tidak ada yang berhalangan bisa dibuka kameranya. Mulai. 1, 2, 3. Oke, untuk slide 2. Siap-siap. 1, 2, 3. Dah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah foto bersama, sudah sampai juga kita di penghujung acara kita pada siang hari ini. Mengingatkan kembali, insya Allah besok masih ada pertemuan ke-6 terkait dengan materi Festival Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan Allah mudahkan Mbak-mbak dan ibu-ibu semua untuk hadir di acara besok. Dan nanti insya Allah akan saya umumkan di grup terkait dengan kegiatan khataman yang akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 16. Nanti teknisnya seperti apa, nanti mungkin bisa dibaca di grup. Kita akan bagi-bagi juz untuk dibaca sehingga kita bisa khatam di hari Ahad insya Allah. Baik, saya tutup pertemuan kita pada siang hari ini. Saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi kepada Kariska. Mohon maaf jika selama memandu acara ini ada salah-salah perkataan atau mungkin hal lain yang menyinggung. Saya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan kita masih bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Sukses selalu buat Kariska di benua Australia, Masya Allah. Ya, kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah hadir. Jazakumullah semuanya, Mbak Rizka, Masya Allah. Iya, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak salah. Buat izin keluarga semuanya. Saya izin keluar ya. Terima kasih panitia dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.